Mari kita belajar mengenai murka dan anugerah Allah. Allah murka kepada manusia karena manusia menindas kebenaran. Manusia telah berdosa kepada Allah dengan sengaja, secara sadar, dan ingin menyerupai Allah dengan menyingkirkan keberadaan Allah. Akibat keberdosaan manusia itu ialah kematian, terpisahnya hubungan manusia dengan Allah. Manusia mengalami kematian secara fisik. Bahkan bagi orang yang tidak percaya, murka Allah nyata, yaitu kematian kekal di api neraka. Manusia berdosa dan ingin melakukan kejahatan sebagai lifestyle-nya, sehingga manusia disebut sebagai budak dosa. Kesengsaraan, kesusahan, dan kesulitan dalam kehidupan terjadi atas manusia yang berdosa. Memang ada orang berdosa yang nampaknya sukses, berhasil, gembira, tapi sebenarnya sedang berada di dalam penghukuman, berjalan menuju pada kebinasaan. Manusia dapat eksis dan masih menikmati hasil karya Tuhan, bahkan kreatif di dalam memanfaatkan sumber daya alam karena diberikan anugerah umum, karena berakal budi, karena manusia masih diberikan kebebasan. Namun semuanya itu hanya untuk menahan dosa, tetapi tidak akan pernah menyelesaikan akibat dosa, yaitu kematian. Seperti kita ketahui di ajaran Alkitab bahwa tidak ada harapan, tidak ada ide keselamatan, dan tidak ada konsep anugerah pada manusia yang berdosa. Manusia ingin menyelamatkan dengan usahanya sendiri, jasanya sendiri, agamanya sendiri, bahkan merasa mampu menyelesaikan dosa dan kejahatannya. Tetapi ternyata manusia tetap gagal. Sekalipun manusia sudah begitu maju ilmu pengetahuan dan teknologinya dalam menemukan kebenaran di alam, manusia tetap tidak pernah dan tidak mungkin menyelesaikan dosa dengan usahanya sendiri. Manusia berada di dalam jalan buntu. Allah sungguh-sungguh murka dari surga. Agama, kebaikan, dan segala sistem sosial budaya yang dibangun manusia tidak pernah dapat menyelesaikan dosa manusia. Manusia sudah tidak mampu total. Lalu apakah ada yang dapat dijadikan harapan dari manusia? Tentu tidak ada. Tuhan Allah yang beranugerah menyatakan anugerahnya secara khusus, dan menyatakan anugerahnya itu secara khusus melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah ditetapkan sebagai penebus satu-satunya, juru selamat umatnya. Inkarnasi menjadi manusia, sama seperti manusia, ada di antara manusia, hidup seperti manusia, namun ia menjalankan kehendak Allah Bapa dengan sungguh-sungguh sempurna dan mengerjakannya dengan baik, dengan kudus, dengan mulia. Bahkan ia sempurna menjalankan hukum Taurat dan menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib. Itulah keberadaan manusia yang sempurna, yang menjadi korban persembahan satu-satunya, darahnya tercurah di atas kayu salib. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah kematian yang mematikan kematian manusia berdosa. Segala dosa kita diimputasikan kepadanya, dan segala kebenaran Kristus diimputasikan kepada orang-orang pilihan. Sehingga kita dibenarkan oleh Allah, di dalam anugerahnya kita menerima kesatuan dengan Kristus oleh Roh Kudus, dan kita dapat menikmati segala keselamatan, hidup yang baru, dan status sebagai anak-anak Allah. Anugerah khusus ini sungguh kita dapat nikmati sekarang dan nanti. Seperti yang sudah dinyatakan oleh Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 14-15, bahwa kepala ular itu diremukkan, sekalipun tumit daripada anak Allah itu dihancurkan, namun ia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, menyatakan kemenangan, dan menyatakan hidup yang kekal melalui
pengajaran-pengajaran tentang kerajaannya yang diajarkannya kembali kepada murid-muridnya selama 40 hari setelah kebangkitan. Selanjutnya ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menyediakan tempat bagi umatnya, bersyafaat bagi umatnya, dan datang kembali untuk menggenapkan dan menerapkan kesempurnaan penebusannya bagi umatnya. Itulah anugerah khusus. Anugerah khusus hanya untuk orang pilihan, tidak untuk semua orang. Dan kita sekarang berada di dalam anugerahnya, dan kita menikmati keselamatannya di bumi ini dan di bumi akan datang. Memang disinilah paradoks antara murka dan anugerah, yang datangnya sama-sama dari Allah. Dan Tuhan Allah lah yang menyatakan itu menurut kehendaknya. Kiranya pengajaran ini bermanfaat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.